Melanjutkan video sebelumnya, kali ini aku pingin reaksi dan ngobrolin lagu ending dari anime Kimetsu no Yaiba, Hashira Keikohen atau Arc Hashira Training. Hai, Kristau di sini. Nah, kalau di ending tuh menurutku vibe Heidi-nya tuh terasa banget suaranya. Dengan lagu Tokoshie yang arti bahasa Indonesianya yaitu abadi, Tokoshie, abadi, mengawali dengan kegelapan dari Ikukang Mugenjo atau Istana Tanpa Batas milik karakter iblis dari Nakime. Bener nggak itu? Ya, pertama dibuka dengan karakter Musen Kibutsuji berjalan dan menggambarkan bayangan para Hashira atau pemburu iblis yang dikalahkan. Apakah itu bayangan dari karakter Shinobu, Muichiro, dan Genya? Ups, spoiler ini. Tapi yang udah baca manganya tentu tahu kan. Tapi bayangan kilasan kematian mengiringi pembukaan musik ini membuatku menyukai scene tersebut. Menambah kegelapan yang apik sesuai dengan lirik lagunya, yaitu Tenwo Kogasu Hono, kobaran api yang membakar surga. Ten itu artinya surga, Kogasu itu artinya membakar. Lalu lanjut, Tadashisa Yorimo Tadashiku. Lebih hal yang benar daripada mewajarkan. Di sini ada Tadashisa dan Tadashiku. Bedanya itu gampangnya itu Tadashi kan artinya itu benar. Itu merupakan kata sifat. Jadi kata sifat ditambah akhiran sa membuat jadi kata benda. Artinya benarnya. Sedangkan kata sifat ditambah akhiran ku membuat jadi kayak kata keterangan. Yang artinya dengan benar. Ya begitulah. Mungkin jika kalian ingin lebih tahu lebih lanjut bisa cek di website tentang bahasa Jepang ya. Lanjut liriknya yaitu Inoru Koemo Sakebimo. Suara doa dan juga jeritan. Koe itu suara, sakebi itu jeritan. Dan inoru itu berdoa. Hachu no yoni hakanaku. Yang fana seperti serangga bersayap. Hachu itu serangga bersayap. Dan kata benda ditambah akhiran yoni menjadi seperti. Seperti kayak hachu no yoni jadi seperti serangga bersayap. Tapi tentu ada penjelasannya lebih lanjut ya, dan teman-teman bisa search lagi di internet. Inochi wo kurau monoganase. Mengapa sesuatu yang melahap kehidupan? Inochi itu kehidupan. Kegore wo shiranu yoni. Awaremi wo koe noka. Mohon belas kasihan seolah-olah tidak bersalah. Yami wo kachinuku tamasi dake gatodoku. Hanya jiwa yang mengatasi kegelapan yang mencapainya. Yami itu kegelapan. Itu di anime Yu-Gi-Oh apa ya? Yami Yuki, artinya Yuki kegelapan. Teni Irero Eien, yang meraih keabadian. T itu tangan, sedangkan Eien itu keabadian. Ya, dari lirik yang aku bacakan tadi itu lirik yang sangat menggambarkan karakter Musan Kibutsuji banget menurutku. Di mana dia mungkin rela membuang sisi kemanusiaannya menjadi iblis untuk meraih keabadian. Lalu di scene ini kita diperlihatkan staff yang mengerjakan opening dan ending anime Kimetsu no Yaiba Hashira Keikohen. Dan akhirnya kita sampai di chorus nih, yaitu Horobi wo shiranai omoiga koko ni aru. Perasaan di sini yang tak tahu akan kehancuran. Shiranai itu artinya tidak tahu, dan koko itu di sini. Soko itu di sana, asoko itu di sana jauh. Chikara arumonoyo yumewo katare. Yang berkuasa katakanlah mimpimu. Chikara itu kekuatan, yume itu mimpi ya. Narihibike tokoshie wo kotoho gu shirabe. Lantunkan irama yang merayakan keabadian. Tokoshie, keabadian. Yagate sorawo suberu hikari no naka.
hingga ke dalam cahaya yang menguasai langit. Sora itu langit, Hikari itu cahaya, Nonaka itu di dalam. Hikari Nonaka, di dalam cahaya. Lalu contoh lain seperti apa ya? Heya Nonaka, di dalam ruangan. Dan lirik tersebut juga diikuti dengan scene yang apik. Ya, penggambaran seekor gagak di mana di Kimetsu no Yaiba sebagai penghubung informasi. Sedang di ending ini menggambarkan penghubung dalam scene awal yang menampilkan karakter Muzan Kibutsuji lalu dihubungkan dengan scene yang menampilkan karakter Kagaya Ubuyashiki. Ya, menampilkan kondisinya. Kagaya Ubuyashiki sendiri bisa dibilang merupakan ketua pemburu iblis yang keadaannya semakin memburuk terkena penyakit kutukan turunan dari iblis asli Muzan Kibutsuji. Yang antara karakter Kagaya dan Muzan, sebuah hubungan menderita penyakit dan mati namun dikenal sebagai manusia atau hidup abadi namun menjadi iblis dan tidak berperi kemanusiaan. Namun meski hidup abadi, Muzan pun takut mungkin dia akan bisa dibunuh oleh manusia, oleh para Hashira pemburu iblis yang diketuai oleh Kagaya. Yang itu berlanjut di scene yang menampilkan keluarga Kamado, keluarga dari main karakter kita di sini ya. Yaitu Sumiyoshi Kamado bersama Yorichi Sugikuni. Sumiyoshi merupakan leluhur dari Tanjiro Kamado, MC di sini ya, yang berteman dengan Yorichi Sugikuni, pemburu iblis terkuat pada zamannya. Sumiyoshi sempat mengatakan berhutang nyawa kepada Yorichi karena pernah menyelamatkannya. Dan setelah Yorichi diusir atau dikeluarkan dari korps pembasmi iblis karena gagal membunuh Muzan Kibutsuji dan kakak kembarnya malah berubah menjadi iblis, Yorichi yang galau tersebut akhirnya pergi ke rumah Sumiyoshi karena dia yakin hanya Sumiyoshi lah yang bisa mendengarkan keluh kesah seorang Yorichi. Dimana mungkin diperlihatkan di scene ini ya. Lalu berlanjut scene-nya yaitu ditampilkan karakter Tanjiro Kamado, yaitu ayah dari Tanjiro dan Nezuko. Di situ juga ada Tanjiro dan Nezuko kecil ya. Lalu next lirik yang aku bacakan yaitu Kuichira Kasta Sekai no Sumide. Di ujung dunia yang hancur ini. Sekai no Sumi. Ujung dunia atau pojok dunia. Mada Ugome Kikau Yaiba. Masih ada pedang yang meronta dan melawan. Haisuku Bate, meski hanya bisa merangkak. Agake yo Muzan ni, berjuang dalam kekejaman. Muzan artinya adalah kejam. Ya, meski jauh di awal di era Sumiyoshi sampai akhirnya di era Tanjiro, keluarga Kamado menurutku tetap berjuang mempertahankan kekuatan itu. Mempertahankan kekuatan untuk melawan Muzan Kibutsuji dan dengan para pemburu iblis yang akan terus mereka berjuang untuk membasmi atau melawan Muzan Kibutsuji. Dan ngomongin scene ending ini, scene ending yang apik yaitu kegelapan yang menguasai, mencapai keabadian sampai berkeinginan menguasai langit atau menguasai dunia, ya karena keinginan takkan ada habisnya. Membuatnya menjadi ketamakan yang menjadi kekejaman. Namun akan ada yang berjuang untuk mengalahkan kekejaman tersebut. Mengalahkan kekejaman yang akhirnya diperlihatkan. Yaitu penggambaran scene ending apik. Ditampilkan yaitu Tanjiro melawan Muzan Kibutsuji. Dan aku salut sih sama arahan dari Ekonte atau Ensutsu, sutradara dari opening ini yaitu Ken Nakazawa. Dan penggambaran animasi dari Sakuga Kantoku atau sutradara animasi Akira Matsushima dan Sachichi Akiyama. Dan tentu Genga atau gambar asli, orang yang menggambar tiap gerakan di ending ini. Ada Tetsuto Sato, Masaharu Koyama, Yukari Takeuchi, Masayuki Kunihiro, Hidema Hoshino, Sachichi Akiyama,
Ken Nagasawa. Dan tentunya masih banyak nama-nama yang harus kita ucapkan terima kasih. Karena meningkatkan keapikan dalam ending anime Kimetsu no Yaiba ini, keapikan untuk lagu Tokoshie dari Haide X My First Story. Lalu berlanjut nih, di bagian aku bacain beberapa komentar terkait lagu Tokoshie ini ya. Pertama yaitu, tak menyangka Haide yang dikenal sebagai vokalis Lar Ensil berkolaborasi dengan My First Story. Next, opening dan ending bisa dibilang merupakan representasi dari Kagaya dan Muzan. Opening adalah perkataan Muzan kepada Kagaya, ending adalah jawaban Muzan kepada Kagaya. Opening memiliki perasaan yang hangat, harapan, dan kehidupan. Sedangkan ending mengeluarkan getaran kematian yang membuat kalian merasa tidak ada harapan lagi. Ya, opening dan ending musim ini sungguh luar biasa dan sangat selaras dengan tema serial ini. Next yaitu, lagu ini merupakan build up sempurna menuju arc Infinity Castle, memberikan rasa ketegangan terhadap apa yang akan terjadi. Aku sangat menantikan bagaimana semuanya akan bersatu. Dan mungkin cukup segini saja komentar yang aku bacakan. Dan selanjutnya gimana nih? Menurutmu tentang ending dari anime Kimetsu no Yaiba? Ending lagunya ya, bukan ending animenya. Ending lagu yang diiringi dengan lagu Tokoshie Haide X My First Story. Tolong tulis di kolom komentar ya. Dan mungkin cukup segini saja video kali ini. Dan next kita ngobrolin lagu apa lagi ya?